Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Rizky Mubaraka dengan NPM 2010631050 dari kelas 2D, semester 2. Video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sina Perbangsa Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Adapun materi yang akan kita bahas nantinya, yaitu mulai dari pengertian filsafat, tujuan filsafat, ciri-ciri pemikiran filsafat, objek kajian filsafat, cara-cara berpikir filosof, dan yang terakhir ada klasifikasi filsafat. Apa sih filsafat? Filsafat secara etimologi atau secara bahasa, filsafat berasal dari kata Yunani philosophia dan philosophos. Philo artinya cinta, sophia atau sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Sehingga dapat diartikan sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Kemudian, secara terminologi atau secara istilah yaitu suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, akal pikiran, eksistensi, dan bahasa. Kemudian kita memasuki tujuan filsafat. Tujuan filsafat yaitu mencari, menggali, dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai, menemukan hakikatnya, dan mengaturnya dalam bentuk yang sistematis. Cara-cara berpikir filosof. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, Saturn. Yang ketiga, koheren. Yang keempat, rasional. Yang kelima, sinopatik. Dan yang terakhir ada mengarah kepada pandangan dunia lain. Kemudian, adapun ciri-ciri pemikiran filsafat. Ada universal, kemudian tidak faktual, yang ketiga bersangkutan dengan nilai, yang keempat berkaitan dengan arti, dan yang terakhir ada implikatif. Selanjutnya ada objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat ada dua. Yang pertama ada objek material dan objek formal. Kita akan membahas objek material terlebih dahulu. Objek material yaitu bahan yang diselidiki atau hal-hal yang dijadikan penyelidikan atau segala sesuatu yang ada. Maksudnya ada dalam pikiran, ada dalam keyakinan, dan ada dalam kemungkinan. Ada tiga persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan atau teologi, alam atau kosmologi, dan manusia antropologi. Yang kedua, objek formal. Objek formal yaitu sudut pandang dan dapat mencapai hakikat yang mendalam. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti mencari sesuatu keterangan yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi filsafat. Klasifikasi filsafat yang pertama ada filsafat barat, yang kedua ada filsafat timur, dan yang ketiga ada filsafat Islam. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Menurut Takwin 2001, dalam pemikiran barat konvensional, pemikiran yang sistematis, radikal, dan kritis seringkali merujuk pengertian yang ketat dan harus mengandung kebenaran logis. Misalnya, aliran empirisme, positivisme, dan filsafat analitik memberikan kriteria bahwa pemikiran dianggap filosofis jika mengandung kebenaran korespondensi dan koherensi. Korespondensi yakni sebuah pengetahuan dinilai benar jika pernyataan itu sesuai dengan kenyataan empiris. Adapun tokoh filsafat barat yaitu Immanuel Kant. Kemudian ada filsafat timur. Filsafat timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia.
khususnya di India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas filsafat Timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Pemikiran filsafat Timur sering dianggap pemikiran yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Hal ini disebabkan pemikiran Timur lebih dianggap agama dibanding filsafat. Pemikiran Timur tidak menampilkan sistematika seperti dalam filsafat Barat. Berikut tokoh dari filsafat Timur, yaitu Khalil Gibran. Dan yang terakhir ada filsafat Islam. Filsafat Islam itu pada dasarnya merupakan medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Dalam kaitan ini, diperlukan pendekatan historis terhadap filsafat Islam yang tidak hanya menekankan pada studi tokoh, tetapi yang lebih penting lagi adalah memahami proses dialektik pemikiran yang berkembang melalui kajian-kajian tematik atas persoalan-persoalan yang terjadi pada setiap zaman. Oleh karena itu, perlu dirumuskan prinsip-prinsip dasar filsafat Islam agar dunia pemikiran Islam terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Tokoh filsafat Islam yaitu Al-Kindi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari yang kita dapatkan yaitu dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan jalan yang menuntun kita kepada kebenaran yang hakiki melalui proses-proses yang cukup kompleks, sehingga dapat membatasi ruang lingkup ilmu pengetahuan agar tidak keluar dari konsep yang semestinya dan memberikan pengetahuan yang terus berkembang sehingga dapat menuai tujuan yang ingin dituju. Dengan konsep yang begitu kompleks ini, filsafat telah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan zaman hingga saat ini. Berikut sumber-sumber yang kita dapatkan untuk menyampaikan materi tersebut. Alhamdulillah telah selesai materi yang saya bahas. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.